Salam sejahtera buat seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Saya bersyukur bisa kembali berjumpa dengan saudara lewat renungan kita. Dan kita sudah memasuki pada Yakobus pasal yang ketiga. Seperti saya bilang bahwa tema besar dari surat Yakobus ini mengenai kedewasaan. Dan Yakobus memberikan ciri-ciri orang yang dewasa, yang pada bagian pasal 1 dinyatakan bahwa orang yang dewasa itu adalah orang yang sabar dalam penderitaan. Pasal 2, bahwa orang yang dewasa itu adalah orang yang melakukan kebenaran. Dan pasal 3 dia akan menjelaskan bahwa orang yang dewasa itu adalah orang yang bisa menjaga lidahnya. Sebab itu kita akan baca dulu pada bagian ini adalah Yakobus pasal 3 ayat 1 dan kedua. Firman Allah berkata begini: Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Haleluya. Kalau kita melihat di sini ada satu penekanan yang bagi saya mungkin seringkali kita anggap ini kayaknya beda banget. Kenapa? Karena satu penekanan yang ditekankan oleh Yakobus bahwa di dalam ayat yang pertama, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Ada banyak tanggapan atau tafsiran tentang kata guru di sini. Yang pertama, mereka berkata bahwa guru yang dimaksudkan oleh Yakobus adalah pengajar firman Tuhan. Tetapi saya akan condong kepada yang kedua, saudara. Kenapa? Karena maksud kata guru yang di sini ditujukan kepada orang-orang yang suka menghakimi atau yang suka mengkritik. Memang benar, saudara, ada orang yang bisa memberikan kritikan atau teguran dengan motivasi yang benar, dengan cara yang benar, dan pada saat yang benar. Yang ini tentu tidak apa-apa. Bahkan boleh saya bilang ini merupakan sesuatu yang baik. Tetapi kebanyakan orang melakukannya dengan salah. Saya kasih contoh kepada saudara. Ya, ada orang yang melakukannya pada saat yang salah. Misalnya apa? Menegur atau mengkritik orang pada saat orangnya sedang sedih, sedang marah, atau sedang sakit, mungkin sedang sumpek gitu ya. Atau pada saat dimana orang sebetulnya justru lagi membutuhkan penghiburan. Ada orang yang melakukannya juga dengan cara yang salah. Tadi pada saat yang salah, sekarang dengan cara yang salah. Misalkan apa? Menegur atau mengkritik dengan kasar, atau menegur atau mengkritik di depan umum untuk dosa-dosa yang sebetulnya harus ditangani secara pribadi. Terus ada orang yang melakukannya dengan apa? Motivasi yang salah. Ya, seharusnya motivasi yang benar adalah kasih. Kalau ini ada, maka kita melakukan teguran demi kebaikan orang yang kita tegur. Tetapi kalau kasih ini tidak ada, maka kita menegur untuk menghancurkan orang tersebut, atau sekedar untuk melampiaskan apa? Kemarahan kita, gitu ya. Jadi inilah yang ditekankan oleh siapa? Oleh seorang yang bernama Yakobus kepada jemaat Tuhan pada saat itu. Ya, kita memang sukar sekali untuk bisa menghakimi dengan adil. Ya, kalau orang lain melakukan sesuatu, maka kita menyalahkan orang itu. Tetapi kalau kita sendiri melakukan hal yang sama, maka kita bisa membenarkan hal itu. Saya kasih ilustrasi kepada saudara ya. Satu kali ada seorang pendeta, dia baru pulang dari luar kota dengan menggunakan pesawat, ya, lalu dijemput oleh jemaatnya dengan mobil. Ya, dalam perjalanan dari bandara ke rumah pendeta, jemaat ini cerita sama Pak Pendetanya, Pak Pendeta, tahu nggak selama kamu pergi gitu ya, kota kita ini terkena badai gitu ya, dan rumah saya hancur gara-gara badai itu. Ya, pendeta itu lalu berkata, itu hukuman Tuhan untuk kamu. Ya, bukankah saya sudah katakan dari dulu bahwa kamu ini harus cepat bertobat dari dosamu? Lalu jemaat ini bilang begini juga sama pendeta, tapi Pak Pendeta, rumahmu juga hancur karena badai itu. Lalu pendeta itu menjawab, oh yang benar gitu ya. Wah, kalau itu mah memang kehendak Tuhan atau rencana Tuhan, ya.
di dalam hidup saya yang seringkali melampaui akal saya, gitu ya. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari sering terjadi seperti itu, saudara. Ya, kalau orang lain mudah mengeluarkan uang, kita namakan itu boros. Kalau diri kita sendiri mudah mengeluarkan uang, kita namakan itu dermawan, atau kita tidak bertuhankan uang. Ya. Kalau orang lain menahan uang, kita namakan itu pelit atau kikir. Tapi kalau kita sendiri menahan uang, kita namakan itu hemat. Kalau orang lain mengubah pendapat, kita namakan itu pelin-pelan atau tidak berpendirian atau kompromistis lah, gitu ya. Tapi kalau kita sendiri mengubah pendapat, itu kita namakan bijaksana. Kalau orang lain mempertahankan pendapat, kita namakan itu tegar tengkuk, keras kepala atau bandel. Tapi kalau kita sendiri mempertahankan pendapat, kita namakan itu tegas. Ya. Jadi hari ini, saudara, lewat renungan firman Allah ini, apa yang bisa kita pelajari? Kalau saya dan saudara adalah orang yang suka mengkritik, suka menghakimi, gitu ya, dengan cara yang salah, pada saat yang salah, dengan motivasi yang salah, kita harus ingat dua hal ini, bahwa Allah yang akan menjadi hakim bagi saya dan saudara. Dan pasti, saudara, ketika Allah yang akan menjadi hakim, dialah hakim yang adil. Kalau kita saat ini sering menghakimi dengan keras, gitu ya, dengan seperti saya bilang tadi, cara yang salah, tempat yang salah, pada saat yang salah, dengan motivasi yang salah, ingat, kita juga akan dihakimi. Yang kedua yang harus kita ingat, saudara, bahwa kita sendiri bersalah dalam banyak hal. Sebagai contoh kesalahan-kesalahan itu, Yakobus membahas dosa tentang lidah itu di ayat 2 bagian B sampai 12. Ternyata saya dan saudara ini bersalah dalam banyak hal. Kalau kita baca ayat 2, Yakobus bilang di pasal 3 ayat 2, sebab itu kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang sempurna yang dapat juga mengendalikan lidahnya. Ya. Siapa kita di sini yang sudah sempurna? Tidak ada, saudara. Gitu ya. Janganlah banyak orang yang menjadi guru dalam hal yang saya jelaskan kepada saudara adalah orang-orang yang menghakimi, orang-orang yang suka mengkritik, gitu ya, dengan cara yang salah, ya, pada saat yang salah dan motivasi yang salah. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang mengatakan kebenaran, mengatakan teguran, mengatakan kritik, tapi saya lebih tepat suka mengatakan koreksi kepada orang. Biarlah dengan motivasi yang benar, dilandaskan dengan apa? Dengan kasih, ya. Karena firman Allah inilah yang akan menjadi kekuatan bagi saya dan saudara di dalam pengiringan kita dalam Tuhan. Dalam apa? Bertumbuh menjadi dewasa. Ya, dalam hal apa? Kita bisa menjaga apa? Lidah dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nikmati kebaikan Tuhan, nikmati perlindungan Tuhan, nikmati penyertaan Tuhan, menikmati karya-karya Tuhan dengan apapun yang Tuhan lagi izinkan kita alami. Kita masih terus bisa mengucap syukur. Kenapa? Kita punya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di renungan-renungan berikutnya. Kiranya saudara tetap terus ada di dalam kuasa dan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.